berhasil menang di gold lane-nya. Tapi balik lagi kemarin-kemarin sebelum adanya update patch, Sin menggunakan Esmeralda, Sin menggunakan Chang'e. Nah, di patch yang kali ini apakah Sin bakal tetap menggunakan hero-hero tebel lagi atau beralih ke meta marksman-nya? Tapi tim head to head by Nimo TV kali ini sudah dipersembahkan pada kita di mana 50% first tower rate dipegang oleh Alter Ego. Dan ini yang menurut aku kalau misalnya kita ngelihat dari gameplaynya Alter Ego tuh lebih mengarah ke arah ganking, lebih berarah ke arah early agresif. Dan dengan adanya patch sekarang, ini yang membuat Alter Ego cukup mungkin agak kebingungan beradaptasinya karena dia harus ngedrag arah late game, karena marksman tentu saja kuatnya di arah mid game to late game, Om Wawa. Ya, dan juga dengan tidak bisa dipakainya Beatrix sendiri ini adalah salah satu faktor untuk Alter Ego Esports. Kita tahu bagaimana Ahmad dengan Beatrixnya itu kuat banget, tapi sekarang mereka sudah mulai harus menggantikan. Di sini mid lanernya kalau kita lihat dari match-match yang sebelumnya, Eve ada di sana, Parsha yang selalu di-ban untuk meng-counter Eve-nya. Jadi apakah Eve akan bisa menjadi suatu hero yang akan diperebutkan juga, karena Clay kita tahu dia adalah user yang bisa dipakai sebagai mid lane. Dan RQ Hoshi, total game mereka ini lebih sedikit dibandingkan dengan Alter Ego Esports. Jadi mereka terkadang sangat-sangat bersih sekali ketika mendapatkan poin kemenangan. 2-0 terjadi berulang kali untuk RRQ Hoshi. Tapi Alter Ego Esports bukanlah lawan yang mudah untuk ditundukkan. Apalagi setelah kekalahan mereka kemarin, mereka pasti akan berusaha untuk mendapatkan lagi dan lagi poin kemenangan. So, draftnya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam. Selina kah yang tetap menjadi band utama sekarang, Ranger Mas? Itu dia. Mereka harus siap-siap karena kita jujur aja nggak ada yang tahu draft picknya bakal kayak gimana. Karena di game sebelum ini aja draft picknya luar biasa mendobrak otak para caster dan juga analis. Tapi tentunya kali ini di match yang pertama dari leg kedua untuk RRQ Hoshi dan juga lihat Alter Ego akankah lagi dan lagi masih terhadap export, tapi ternyata Popheus yang sudah diamankan untuk tim RRQ Hoshi, Opung Wawa. Oke, dan dengan ditiadakannya Popheus sebenarnya memudahkan untuk Benedetta agar bisa bergerak. Dan ya balasannya pastinya ada link tidak mungkin diberikan kepada Albert, dan Benedetta juga di-ban oleh RRQ Hoshi. Kalau sebelum patchnya, kita tahu banget RRQ Hoshi, mereka first picknya Esmeralda. Mereka berani untuk mendapatkan Esmeralda, tapi setelah patchnya di sini kita semua masih penasaran. Ini tim RRQ Hoshi, mereka ingin menggunakan drafting seperti apa kali ini. Dan Alter Ego Esports dengan ngebuang ya satu buah jungler ataupun assassin yang available sampai dengan saat ini. Link tidak akan diberikan untuk Albert, dan band yang kedua Matilda atau Makito kah yang akan kita lihat, dan Makito untuk Alter Ego Talia. Oh, Pakito untuk Alter Ego ini langsung mendinai aja salah satu stopper juga. Apalagi mengaca dari RRQ Hoshi udah nge-ban ke arah Benedetta. Ketika kemarin kita emang melihat nih Sally Boy-nya masih menggunakan sebagai Benedetta jungler. Dan Benedetta ini bisa dibilang cukup bahaya jika dari RRQ Hoshi nantinya ingin bermain marksman, karena dengan adanya Electro Final Blow-nya dia bisa langsung menerobos pertahanan dari RRQ Hoshi, mengincar backline-nya, mengincar dari segi marksman dan bahkan Barats. Dua hero yang sudah bisa membahayakan terhadap marksman udah di-ban nih dari RRQ Hoshi. Jadi kita bakal lihat seperti apa nanti gameplay atau draft pick dari RRQ Hoshi itu sendiri. Dan Alter Ego Esports masih ada Matilda, mau dilepaskah? Jauh head, Popol Kupa, bahkan masih banyak banget sih priority pick yang bisa diamankan oleh Alter Ego Esports. Menarik Q. Dengan untuk kali ini dari tim Alter Ego Esports harusnya mereka respect dengan Matilda sih. Ini sangat berbahaya ketika Matilda diamankan, dan tentu saja sudah diamankan tanpa basa-basi. Kan melihat juga dengan adanya sebuah jauh head terbuka dengan sangat bebas. Jauh head, dan ternyata seperti kata Opung Wawa, mereka ingin bermain dengan adanya satu buah YP. Kita tahu dengan beberapa hero yang agak kurang komplit dengan seorang YP ini. Bahkan seorang YP bisa sangat leluasa ketika parsanya dari Alter Ego bisa di-ban. Tapi sebaliknya, kalau berhasil diamankan oleh tim Alter Ego, ini ada head to head high ground yang luar biasa. Oke, Opung Wawa. Iya, ini ambil Parsha
seharusnya nggak boleh dilewatkan ya kesempatannya oleh Alter Ego Esports. Mumpung belum di-ban juga. Dan setelah itu mereka bisa mencoba untuk menggunakan yang lain. Auluska sebagai fighternya atau sebagai junglernya juga. Sesuatu yang tebal, sesuatu yang bisa melompat ke bagian belakang. Harley. Oke, kita masih punya Harley. Dengan space escape-nya, dengan poker trick-nya untuk mengagetkan Eve ketika sedang mencoba untuk melakukan real world manipulation. Tapi bukan Parsha, tapi adalah Baxia yang disecure untuk second pick. Jadi satu hero tebel, satu hero yang bisa nge-burst secara langsung. Dan ingat teman-teman semuanya, New Era, Baxianya belum tentu sebagai roamer, Baxianya bisa sebagai jungler. Dan ini Harley-nya masih akan bisa dimainkan sebagai mid laner, Talia. Yap, ini Harley-nya masih bisa dimainkan menjadi mid laner seperti kata Om Wawa. Jadi masih fleksibel banget, tapi dari hierarki Hoshi mereka udah ngamanin ke arah seorang Eve. Masih ada banyak banget yang lepas, Jauhat masih lepas, Matilda masih lepas. Matilda udah di ban. Matilda di ban. Iya, betul di ban. Iya, Jauhat. Popol Kupa mungkin. Granger. Langsung ngambanin ke arah Granger-nya terlebih dahulu. Berarti Granger kemungkinan besar untuk Shen ya, Granger Mas. Bisa Albert juga jadi. Bisa jadi, tapi Albert juga bisa. Dan kayaknya aku nggak melihatnya nih untuk Albert ya. Nggak tahu kenapa. Karena iya kalau aku lihat ya, tapi itu masih fleksibel juga. Yang pasti kita sudah bisa lihat adalah PYN dan juga Clay di arah tengahnya. Atau bahkan ini 3-3 mid lane-nya. Cuma dari Alter Ego pasti berpikiran kalau bisa saja Granger itu di gold lane. Karena Granger di gold lane ini sangat-sangat kuat untuk saat ini juga. Apalagi kalau misalnya dari musuh-musuhnya tuh hero yang melee, ya kan, nggak pakai range, yang bisa dipok dikit demi dikit oleh seorang Granger. Dan bahkan Yuzong, hantaman benda tumpul dari Alter Ego kali ini bakal bisa mengacak-acak arah backline dan tentunya arah Hoshi. Dia jangan tinggal diam, karena kalau bisa kita bilang Alter Ego memiliki daya dobrak tim fight yang kuat banget, Opung Wawa. Ya, Alter Ego mereka mengamankan Yuzong. Gue suka banget dengan Yuzong, apalagi melihat dengan pilihan adanya Eve di sini, Yuzong bisa melakukan Black Dragon Form dan melakukan efek knockback. Tapi ada adjustment di mana Yuzong hanya bisa melakukan knockback satu kali saja sekarang, dan at least itu bisa ke-cancel untuk Eve-nya dan bahkan bisa berada langsung di sebelah dari Eve untuk melakukan Dragon Tail. Jadi mereka sudah punya satu garis depan nantinya ya dengan dipakainya dari Yuzong sendiri. Sekarang respon dari RRQ Hoshi seperti apakah? Karena kemarin ketika berhadapan dengan Yuzong, RRQ Hoshi menggunakan Cho. Itu Yuzongnya lagi turun, kalau nggak ada spell Petrify-nya langsung ditendang, langsung hilang, nggak bakal bisa deketin ke arah backliner-nya. So, sudah di-banning oleh Alter Ego Esports kali ya. Iya, ini Cho-nya udah langsung di-banning. Salah satu bisa dibilang hero pick off, dihindarkan banget oleh Alter Ego. Tapi dibalasin juga dengan dari sisi side lane-nya, Lapu-Lapu. Jadi ini aku juga masih penasaran banget sih, akankah Granger-nya di tangan seorang Shen atau di tangan Albert. Tapi Alter Ego, last ban mereka masih bisa ngeban ke arah roamernya atau ke arah side lane-nya. Side lane sih, Esme. Esme oke sih kalau dia masih mau ya. Tapi kita nggak tahu ya, sebenarnya masih banyak juga terbuka untuk samping atau Tamus. Karena ini bakal bocor, iya bakal bocor banget. Yuzong sama Tamus, Baxia juga bakal penyok, ya kan, tamengnya sama Tamus. Dan apalagi kita tahu R7 juga adalah salah satu player Tamus yang cukup mendominasi dan bahkan agresif. Tapi ini masih balik lagi Talia, masih menunggu, kita lihat kali ini Talia, silakan. Yes, dan ternyata Ruby. Berarti kalau misalnya Ruby di ban, ini Tamus bisa menjadi incaran bagi RRQ Hoshi, apalagi melihat udah ada Baxia, udah ada Yuzong. Ini entah Baxianya bakal di sideline atau dijadikan roamer, tapi RRQ Hoshi mereka akankah ngeban ke arah hero-hero seperti Assassin mungkin ya? Atau bakal ke arah Roger? Entahlah ya, ini Lunox masih lepas juga soalnya. Di Lunox bisa diambil oleh RRQ Hoshi kalau mereka mau memainkan hal tersebut. Tapi satu bandingnya kalau ke arah jungler masih banyak sih. Berat juga ya, karena semuanya udah bisa dimainkan dan kita tahu banget bagaimana untuk menargetkan satu buah hero pool itu sulit banget. Dan ternyata jungler untuk Roger sekarang tidak akan terlihat satu jungler marksman yang masih bisa dipakai juga, fighter marksman, yaitu Roger. Dan pick untuk Alter Ego Esports, 2 magic damage, 1 physical. Belum terlihat adanya burst damage dari physical secara basic attack ya.
Dan itu bisa jadi pilihan sekarang atau bisa jadi surprise pick juga nantinya. Karena Alter Ego Esports pernah mengejutkan kita dengan last pick mereka itu adalah Natalia, Ranger Mas. Betul banget, tapi kali ini kita tahu Alter Ego masih membutuhkan physical damage per second yang Opung Wawa bilang. Dan harusnya ini dia amankan ataukah malah akan berpindah ke hati yang lain dan bakal ada Baksia Jungle dan Esmeralda samping bersama dengan Yusong. Karena kita lihat di sini, kita tahu Tamus yang bakal diamanin. Sebelum Tamusnya dipik oleh tim RRQ Hoshi, mereka ambil duluan. Mereka nggak mau benar-benar kehilangan momentum dari sisi sampingnya. Karena kita tahu sekarang Mobile Legends gampang banget untuk melakukan comeback dan bahkan ingat, jungler tidak bisa menggendong seorang diri lagi. Mereka butuh side lane dan kiri kanannya harus menang, Wawa. Kalau kiri kanannya menang, tengahnya bisa kita bilang kalah. Dari segi laning phase masih bisa untuk mengungguli sampai ke mid game. Tapi kalau kiri kanannya udah pecah, wah itu udah pasti invasi jungle-nya bebas banget. Gelap banget dan junglernya nggak bisa sembarangan untuk ngambilin buff untuk kali ini Opung Wawa. Ya apalagi dengan posisi yang sekarang ya, Golden itu udah pasti lebih kaya dibandingkan dengan junglernya. Karena jungler dia harus steady lane, kecuali memang di 5 menit yang pertama junglernya keluar dari hutan dan bisa dapetin point kill lebih point kill. Dan ada Khalid, ada Lunox juga. Dan gue setuju banget untuk pemilihan dari Lunox karena itu bisa menghabisi antara Baxia, Yujong dan juga Tamus. Dan dengan kehadiran dari Khalid di sini, hero yang bisa menjaga diri sendiri juga. Lihat bagaimana dari side lane kedua tim ini ya, dari RRQ Hoshi mereka memilih adanya Khalid. Jadi berarti ada Quick Sand Guard untuk mendapatkan regen HP. Dari Alter Ego Esports mereka punya Tamus dan juga Yujong sama-sama punya pasif. Kalau dari Yujong bisa dapetin live kembali, dari Tamus kita tahu dengan adanya Inferno. Belum lagi kalau sudah memiliki Bloodlust Axe. Namun ini harus diwaspadai, nantinya bakal datang dari Baxia ya, karena Baxia bisa memberikan diskon potongan terhadap lifesteal, terhadap efek heal yang diberikan. Dan Nathan untuk last pick bagi Alter Ego Esports Talia. Wow, yes, ini ada Nathan. Berarti Harley bakal di arah mid lane, Nathannya di arah jungle, dan juga Baxia sebagai roamernya. Ya, itu dia. Dan kita bakal lihat seperti apa di game kita yang pertama pertandingan. Oh, Nathannya support? Nathannya mid lane. Dia ganti posisi. Junglernya tadi Harley kalau nggak salah kalian. Oke, wow, berarti ini bakal kita lihat Nathan di arah mid laner. Baik, menarik banget dari Alter Ego, tapi itu dia draft pick dari kedua belah tim, RRQ Hoshi dan juga Alter Ego. Kalau Ranger Mas lebih suka ke arah yang mana? Aku sih ngelihatnya ini draft pick karena ada Khalidnya, aku DJ Khalid on the floor Talia, RRQ Hoshi. Baik, Om Wawa? Saya setuju sih. Pengen lihat sesuatu yang baru ini karena ada Khalid. Udah lama udah kangen lihat Khalid quick send guard-nya di set tornado-nya. Let's see lah ya. Baik, 3 suara berarti untuk RRQ Hoshi, dan ini dia langsung aja kita lihat di Land of Dawn. Bagaimana pertandingan kita di game yang pertama, tapi sebelum itu ternyata ada sedikit jeda sedulu nih. Khalid iya sih, di tangan R7 apalagi ya, dia bisa mandiri banget Ranger Mas. Yes, bener banget. Dan kalau gue bilang kenapa Khalid ini gue cukup suka, karena pertama karena jarang sih, udah pasti karena jarang. Ku suka banget hero-hero yang jarang di-pick, karena itu memberikan bakal langsung aja kita back to the game nih. Kali ini sudah ada Albert yang mulai bergerak ke arah mid lane-nya juga, mengamankan Little Wanderer, tapi ternyata belum bisa. Masih bisa diamankan oleh Alter Ego Esports dan beralih ke arah purple buff-nya Albert. Yang biasanya kita tahu dia menggunakan assassin, sekarang sudah bermain ke arah meta Granger, meta Marksman. Jadi akan seperti apa performanya, akankah efektif, akankah maksimal dari RRQ Hoshi itu sendiri. Ditambah lagi di arah mid lane kali ini sudah ada Leo Murphy juga yang rotasinya ke top lane dan juga ke bottom lane itu bakal sangat amat cepat Ranger Mas. Dan lihat R7 tertinggal sedikit levelnya, jungle-nya mencoba diamankan, ada Ahmad di depan sana, flicker udah keluar tapi ternyata gak ada ejector, sedangkan Ahmad sekarang tuh mau coba dipasang ke arah belakang. R7 kali ini mencoba menuju ke arah Leo Murphy, siapapun yang di depannya bakal digorok dengan golok. Tapi lihat, Sally Boy standby on possession, Sally Boy punya Delta Magic dan juga Pocket Pick langsung menuju ke arah seorang PN, bakal ditemin begitu saja, tapi Retribution-nya udah mulai masuk. PN max out, first blood didapatkan oleh seorang Sally Boy, The Miracle Boy Talia. Sally Boy, The Miracle Boy, yes, dan itu dia VN-nya.
Walaupun dia sudah berhasil untuk diculik kali ini, tapi lihat bagaimana dari scene-nya. Mencoba untuk menahan di sisi top lane-nya, tapi sudah cukup sekarat juga dan bahkan langsung di-punishment oleh Nino. Di dive in dan akhirnya nggak bisa lagi bertahan di arah top lane sana. Begitu pula dengan ada di arah bottom lane 1v1 situation ini, kalau kita lihat ya dari yang terlihat sekarang, arah Kihoshi seperti nampaknya di pressure. Dan bahkan dari sisi Turtle yang mencoba untuk di zoning balik di take over, walaupun masih berhasil diamankan oleh Albert, tapi mereka sudah kehilangan satu lagi pemainnya, yaitu R7 sebentar lagi, dan itu dia. Painya mencoba langsung ditumbangkan, begitu pula dengan dari Leo Murphy, tapi Leo Murphy masih terlalu keras. Dia berhasil untuk mendapatkan double kill ke arah Eve-nya, dan Albert sisa sendirian, dan bakal lihat damage-nya dari Leo Murphy masih bisa ditahan kali ini Ranger Mas. Ya, Deden from Bogor, penjol ya guys ya. Nggak ada yang lihat, kepentok begitu saja Deden nggak apa-apa Den. Tapi lihat di sana ada VN menuju ke arah Sally Boy dari Boy, dikeluarkan begitu saja dari Limit dan juga Pocket Trick-nya. Untung ada absorb damage, masih bisa bertahan. Jungle-nya masih bisa diamankan. Dan bahkan dari seorang Sally Boy kali ini hampir tidak mendapatkan keuntungan. Dan dia mendapatkan keuntungan dengan apa tukarnya tadi damage, yaitu dengan VN harus mundur ke belakang menuju ke arah base lagi, roamingnya dari VN agak sedikit tertinggal. Dan lihat, dari seorang Leo Murphy, the standby berada di bawah karena dia menjaga pergerakan atas seorang Nathan. Nathan mencoba untuk melakukan satu buah pertolongan menuju ke arah seorang Tamus yang kita bilang. Tamusnya masih sedang head to head. Belum ada keunggulan, bahkan Sin yang sudah tumbang satu kali, dia tidak terlalu berbeda jauh dari segi EXP dan juga goldnya. Yes, dan itu dia sudah langsung bertukar serangan aja dari Sin dan juga dari Nino. Sementara itu sudah mulai dipantau, sudah mulai dibantu pergerakannya oleh Albert dan juga Finn karena mereka tahu Sin nggak bisa lagi ditinggal sendirian dan terkena dari deadly magic seorang Finn-nya. Cukup sekarat, tapi dibalasin Leo Murphy-nya tumbang 1-1 sejauh ini, tapi langsung berubah dengan adanya satu buah Dragon Form dari seorang Nino-nya. Sementara itu berhasil ditumbangkan satu lagi player ya, RRQ Hoshi. Mereka mencoba untuk mengendalikan kembali tempo permainannya setelah tertinggal di arah early game tadi, Ranger Mas. Again and again, word manipulation save the day. Mungkin itu bukan menjadi keuntungan untuk RRQ Hoshi kalau word manipulationnya nggak on point. Kenapa? Nino nggak bakal ganggu ke arah seorang Clay. Dan bahkan kalau kita bisa bilang juga tadi, mungkin pertukarannya adil 1-1 VN dan juga Leo Murphy. Tapi untungnya, word manipulation, Nino landing di sana udah langsung slow banget dan bakal diamanin oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Jadi pertukaran itu diuntungkan oleh RRQ Hoshi, tapi di sisi lain Turtle diamankan RRQ, dan untuk Alter Ego masih memiliki keuntungan sedikit. Dari Legend dan juga Poker Team menuju ke arah belakang dan bahkan Quicksand Guard-nya masih berhasil save the day. R7 masih berhasil mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raganya, hanya tertinggal dengan tidak dapatnya satu buah gerobak kopung Wawa. Ya, itu luar biasa banget tadi play dari R7, di mana ada Molten Side juga yang harus dihindari ketika sedang melakukan Quicksand Guard. Namun Alter Ego di sini dengan keunggulan yang cukup tipis juga, mereka harus lebih berhati-hati karena early advantage ini lagi dipegang oleh Alter Ego, dan kalau mereka dapetin momentum seperti ini, lihat bagaimana di Gold Lane Nino bisa memenangkan duel berhadapan dengan Lunox. Satu kali adanya Furious Dive dikombinasikan dengan Petrify akan sangat bermasalah bagi RRQ Hoshi nanti. Alright, dan bukan hanya itu aja, ada satu pada head Sonata, harta tata dan Sonata berhasil mendapatkan 2 poin kill dari Dimension dan juga Pocket Trick di sana tepat, tapi killing spree save the day. Lihat Albert dibahas begitu saja dan shutdown didapatkan oleh seorang Nino. Lihat hantaman benda tumpul membuat seorang Albert tersungkur tak berdaya, Thalia. Yes, 3 pemain dari Alter Ego berhasil untuk ditumbangkan, tapi Albert di sisi lain, jungle dari RRQ Hoshi berhasil diculik dari Alter Ego Esports. Jadi ini bisa dibilang pertukarannya cukup fortis, dan akan Sin lihat mencoba untuk mendapatkan satu poin pick up lagi karena Nino. Tapi darkeningnya masih bisa dihindari oleh Nino, dan di menit yang ke-6 kali ini, dan bahkan Leo Murphy-nya berganti posisi. Dia berusaha untuk memberikan pressure balik ke arah seorang Lunox. Untungnya masih ada Order of Brilliance, masih bisa mundur lagi ke arah belakang, dan di menit yang ke-6 perbedaan network yang sudah bisa diseimbangi oleh RRQ Hoshi ini udah nggak ketinggalan lagi, Ranger Mas. Bukan hanya itu aja, Alter Ego masih mengungguli dari segi gold walaupun tidak terlalu berbeda jauh. Teamfight kali ini tidak boleh sembarangan. Sally Boy benar-benar harus dicari di mana keberadaan berada, karena kalau Sally Boy tidak terjadi Albert, Aim, Rip Aim, nggak masalah, nggak ada yang lihat.
Oke, kali ini para pemain dari Alter Ego mencoba memaksakan team fight. Lihat, Pai udah datang, Leo Murphy udah membuka vision. Coba ditarik turtle-nya, coba di take over. Sally Boy masih berada di area rumput. Dan langsung ada finish sana dilempar, gak berhasil ternyata sedikit lagi. Space Escape masih menyelamatkan seorang Sally Boy. R7 masih mau lebih. Dan lihat bahkan di depan sana, hantaman udah tumpul menuju ke arah seorang Clay. Turtle berhasil diamankan dengan itu yang luar biasa. Clay kejedot untuk kedua kalinya. Double kill diamankan. Oh my god, Alter Ego bermain tim fight dengan luar biasa. R7 mencoba dipaksakan karena tapi mundur untuk ke arah belakang. Dan Deadly Magic-nya bakal sia-sia, Thalia. Deadly Magic-nya masih bisa ditahan karena tidak ada poker trick yang masuk, jadi damage-nya tidak terlalu sakit. Sementara itu lihat bagaimana satu buah altar turret lagi. Biar teman sudah berhasil dirontokin oleh Alter Ego dan menunggu hadirnya Papa Lord 1 menit setengah kurang lebih. Tapi apa yang dilakukan oleh RRQ Hoshi karena mereka sudah kehilangan 2 objektif di tangan Alter Ego. Dan lihat bagaimana scene-nya juga terpressure keberadaannya oleh seorang Nino. Lunox mau pick off ke arah Nino tapi berat banget karena sudah ada Harley juga yang siap kapanpun membackup keberadaan dari Ninonya. Dan RRQ Hoshi di menit yang ke-7 ini sudah ketinggalan lagi dari secara networknya, Om Wawa. Ya, ini pressure yang mantep banget sih dari Alter Ego. Mereka memaksimalkan, lihat bagaimana gold lane-nya selalu pressing habis-habisan. Bahkan Sin mengalami sedikit kesulitan karena jarang ada bantuan yang dikirimkan untuk mengarah ke gold lane. Jadi di sini RRQ Hoshi mereka menjaga mandiri untuk gold dan juga XP-nya. Sedangkan Alter Ego kita tahu mereka bermain sebagai suatu tim dan ganking demi ganking XP-nya juga sudah mulai terlihat sekarang, Ranger Mas. Oke, bakal coba di pasar. Ratsoni indahnya bernyanyi menuju ke arah belakang. Tapi ternyata Pai berhasil menangkap Albert dan Sonata. Gak berhasil dan Magic Poker Tree menuju ke arah seorang Seven. 2 silang di bottom lane. Alter Ego mengamuk, memaksakan keadaan untuk mendapatkan Pai. Dan bahkan dengan vengeance dari seorang Pai membuat hantaman benda tumpul di arah tengah. Dipaksa masuk ke arah belakang. PN tidak mencoba dipaksakan tapi lihat order billet belum dikeluarkan. Tepaskan. Sin harus tumbang. Bangsin. Masih mau lebih dan di sana Sally Boy masih selamat. 1 tetes darah terakhir gak berhasil keluar dari seorang Clay. Pai dapetin objektif dari bottom lane. Alter Ego mengamuk. Alter Ego benar-benar membuat sebuah keperkasaan di bottom lane. Berbuat satu team fight yang luar biasa. Tapi ternyata di sini Lordnya nggak jadi dicolek aja, Thalia. Iya, masih bisa untuk dipantau aja, masih bisa ditarik ulur. Tapi dari RRQ mereka sudah harus memikirkan bagaimana strategi nge-pick off ke arah Sally Boy-nya. Karena Sally Boy-nya benar-benar menggila dengan 402 belum terpick off sedikit pun. Tapi kalau misalnya nanti bisa diculik, ini bisa menjadi celengan pecah dan gold swing yang bagus banget oleh RRQ Hoshi. Tapi itu dia sudah ada Deadly Magic dan juga poker trick lagi yang sudah di-trigger. Dan Finn masih bisa selamat. Tapi ternyata dari RRQ mereka nggak mau terlalu memaksakan. Begitu pula dengan ada Rewa Manipulation, Albert yang diculik. R7-nya kali ini berusaha untuk menjadi frontlaner. Tapi ternyata apa yang terjadi? Leo Murphy juga berhasil dihilangkan. Sin-nya menjadi target utama bagi Nino. Dikejar aja. Tapi udah ada Breath of Order juga. Tapi nggak bisa kemana-mana, benar-benar dikejar sampai ke diving karena turret. Sin-nya harus hilang. Begitu pula dengan adanya Ahmad. Sally Boy mengincar ke arah Finn. Lagi-lagi Deadly Magic dan juga poker trick-nya sudah langsung dilontarkan. 2 pemain dari RRQ Hoshi aja yang bersisa kali ini, Ranger Mas. Almost wipe out kali ini, tapi ternyata masih diselamatkan. Dewi Fortuna masih berada di pihak RRQ Hoshi. Sedangkan kalian semua jangan lupa untuk vote momen game kalian di Snake Video ya, biar dapetin skin spesial gratis, brother semua. Opung Wawa, what happened from RRQ Hoshi, Opung Wawa? Ya, mereka harus bisa memenangkan duel kecil sebenarnya yang dicari oleh Alter Ego, Ranger Mas. Oke, satu berhasil didapatkan besar seorang Albert, tapi lihat Albert ditabrak oleh Dino. Hantaman benda tumpul membuat Albert tersungkur, gak bisa berdaya. Razori ternyata gak bisa berbuat apa-apa, bahkan rondonya tersangkut. Satu buah loncatan dari seorang naga Nino, benar-benar objektif, gak peduli di depan dari seorang Albert ada siapa. Dia tabrak, hantaman benda tumpul, Thalia. Yap, dan bakal lihat dia di sisi mid lane-nya mencoba untuk dipaksakan juga
Dari sisi mid lane-nya R7 mencoba untuk menjadikan sandbag, tapi apa yang terjadi kali ini RRQ Hoshi sepertinya dikandangin oleh Alter Ego. Walaupun Genius One kali ini sudah diamankan oleh Sin menjadi penetrasi tambahan lagi untuk magic damage-nya, tapi akankah berpengaruh dengan adanya perbedaan network yang sudah cukup jauh, berbeda 4000 di menit yang ke-11 ditambah Lordnya sudah hadir. Ini RRQ Hoshi sudah harus memikirkan cara bagaimana untuk mengkontes keberadaan dari Bapak Lordnya. Karena yang jelas, kalau misalnya Alter Ego mendapatkan Lordnya, ini bukanlah hal yang nggak mungkin untuk langsung menerobos ke dalam inhibitor turret dari RRQ Hoshi itu sendiri, Ranger Mas. Yes, terlepas Concealed daripada sudah itu langsung semua, kita lihat dilakukan. bagaimana di sini. Yap, Concealed sudah langsung dilontarkan dan Leo Murphy menjadi target utamanya, cukup low banget. Tapi walaupun demikian, lihat bagaimana dari scene-nya kali ini harus baksa untuk mundur. Order of Brilliant lagi-lagi berusaha untuk menyelamatkan dirinya, tapi nggak bisa karena langsung dikejar aja oleh Pai dan juga Nino gak bisa selamat. Sudah kehilangan lagi satu member dari RRQ Hoshi dan membuat Alter Ego langsung memaksakan kehadiran sebuah Lord karena 4 lawan 5. Ini bukanlah sebuah hal yang baik bagi RRQ Hoshi dan lagi-lagi mencoba untuk diculik dan Salibonya itu dia pecah celengan berhasil untuk diinvasi, tapi walaupun demikian mereka harus kehilangan Jawet, kehilangan 2 bahkan yaitu Khalid juga, dan ini adalah hal yang gak baik banget menyisakan Clay dan juga Albert sendirian gak bisa untuk melakukan kontes ke arah Alter Ego lagi, Om Wawa. Ya, dan terlepas daripada itu semuanya, ini luar biasa dari Nino. Ini play dari Nino yang selalu mengincar backlane dan dia ada di sana bersama dengan Pai. Lihat bagaimana pergerakan dari Nino sekarang dengan Black Dragon Form, nabrakin siapapun juga yang menghentikan dia dengan spell Petrify, Talia. Yes, dan kali ini lihat bagaimana di arah bottom lane mencoba untuk langsung membuying time aja, Lordnya ternyata nggak mau untuk dikomit, padahal tadi merupakan peluang yang besar banget bagi Alter Ego untuk mengamankan Lordnya, tapi enggak, ternyata dilepas. Ada juga Finn udah mempop up unstoppable force-nya, masih bisa untuk balik ke belakang dari sisi Ahmadnya, Ranger Mas. Oke, Sin di arah tengah, jangan sampai tercolong. Lihat satu, super position dan bahkan terlalu sakit. Leo Murphy akan menjadi pilihan. Ternyata dilempar ke arah belakang, putusan yang cukup tepat. Karena melempar Leo Murphy tandanya memancing keributan antar warga. Tapi lihat di sini, para pemain dari tim Alter Ego mencoba untuk mencolek Bapak terhormat. PYN sudah memberikan informasi yang cukup jelas. Alter Ego, Retribution bakal coba didapatkan dan bahkan betul sekali. Retribution yang cukup cepat dari seorang Sally Boy. Dan Medical Boy berhasil mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Bapak Lord yang terhormat dipegang Alter Ego, ditambah Alter Ego memiliki 6 turret di kubu mereka, Opung Wawa. Ya, ini mengerikan banget. Alter Ego Esports sangat berbeda dengan penampilan mereka kemarin. Mereka upgrade semuanya. Dan Ahmad kali ini dengan Hunter Strike, Endless Battle, Melvic Roar, dan juga ada Athena Shield. Sudah sangat cukup sekali untuk melakukan burst damage dengan physical damage dia sendiri. Dan pastinya yang ditakutkan oleh RRQ Hoshi adalah ketika mereka melihat adanya Black Dragon Form dari Nino. Dia selalu mengincar ke bagian belakang. Clay gak bisa enak untuk melepaskan real world manipulation. Dan itu adalah PR RRQ Hoshi sekarang. Bagaimana untuk menjaga backlaner mereka. Mas. Oke, bakal ada team fight. Inhibitor sudah dipukul mundur dan bahkan lihat Leo Murphy terlalu offside. Nino di belakang sana mencoba mendapatkan satu dan tercatat Sally Boy mereka bayar tumpah. Guys, didapatkan tapi Albert bakal difokusin oleh seorang Nino, memilih untuk mundur, muter balik bosku. 1 poin diamankan, membuat seorang Leo Murphy bakal coba dihajar dengan golok dari seorang Ahmad, harus tumpang dan tercatat dibalikan keadaannya. Ahmad yang bakal dapetin 1 poin dari R7. Alter Ego masih ditahan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi kali ini. Walaupun kehilangan 2 korban jiwa untuk kedua belah tim, tapi setidaknya Alter Ego mendapatkan 3 inhibitor dari tim RRQ Hoshi. Replaynya silakan Om Wawa. Ya, dan ini dia untuk replay by Samsung Galaxy A Series, di mana terlalu memaksakan untuk masuk ke bagian dalam dan ada real world manipulation yang dibuka oleh Clay. Dan lihat bagaimana Nino nggak bisa merespon lagi karena dia mengarah ke bagian belakang, bukan menabrakkan ke arah dari Clay. Dan ini memaksakan pemain-pemain dari Alter Ego dipaksa untuk pulang. Untungnya ada Ahmad masih bisa memberikan burst damage juga, Ranger Mas. Alright, bukan hanya itu aja, lihat Sin harus tumbang dan lebih jadi juga poker triknya, tapi lihat Sally Boy tertangkap, diejektor begitu saja. Nino masih dengan hantaman benda tumpul menuju ke seorang Albert, gak boleh apapun yang terjadi, dikoceng begitu saja, masih mau lebih, dan
El Nino harus mundur. R7 save the day dan bahkan pasif dari seorang El Nino menumbangkan Albert. One by one situation. Pengen banget untuk dapetin satu. Dan di sini Nino berhasil melakukan solo kill atas seorang R7. Ini bencana. Dimana lihat Yuzong dari El Nino terlalu kuat dan bahkan dua orang pun dilahap oleh El Nino, Thalia. Yes, bahkan kali ini dari Clay dan juga Finn, walaupun mereka menang jumlah tapi mereka nggak berani untuk memaksakan mendapatkan 1 poin lagi ke arah Nino. Jadi mereka lebih memilih untuk mundur aja, mempertahankan high ground defense-nya, mendorong lagi, mengclearing lagi dari segi lane wave minionnya, di mana RRQ Hoshi kali ini sudah banyak yang respon dari Sin juga sudah hadir sebentar lagi. Albert dan players goal by Livin Mandiri. Nino ternyata yang memimpin, bukan Albert, bukan Ahmad, melainkan Nino sebagai sub laner yang mendapatkan player gold paling banyak. Dan ini yang membuat Nino tuh keras banget karena itemnya pun dia udah tebel banget, sakit banget, lifesteal-nya udah nggak ada lawan. Ditambah kali ini dia sudah mendapatkan purple buff, Ranger Mas. Yes, dan pintarnya dari El Nino adalah dia benar-benar ngincer ke arah belakang. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia tabrak, dia fokus ke seorang Albert. Albertnya tumbang, misi selesai. Mau apapun yang terjadi, ada musuh lagi, ditabrak lagi sama dia. Dan itu terbukti. Dia ngejar Albert sampai ke jungle kanan bawah, R7 datang, dihajar lagi. Pokoknya mission sukses ketika Albert tumbang. Udah, itu misinya dia. Targeting yang sangat disiplin dan konsisten dilakukan oleh seorang El Nino. Dan bahkan di garis depan, para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka agak sedikit kesulitan melawan seorang Tamus dari Alter Ego. Pai dengan 11 assist yang dia buat membuat dia berada di posisi yang kuat banget dari tim fight-nya. Mungkin sandbag ada di tangan seorang Pai, bukan Leo Murphy. Mungkin saja, Thalia ya. Iya, jadi menyaksikan kali ini dari Lord-nya juga udah mulai perlahan-lahan ditarik ke sisi Alter Ego. Tapi dari RRQ mereka juga cukup waspada nih. Akankah melakukan kontes atau enggak? Tapi dari Vinny sudah mulai memantau, meriksa siapa yang bisa menjadi targetnya. Tapi Sin masuk benar-benar ke arah tengah-tengah dari Alter Ego dan bahkan berhasil untuk menumbangkan Sally Boy-nya walaupun mereka kehilangan Lord. Tapi begitu pula dengan ada Davin yang kali ini mencoba menjadi sandbag di area depan. Tapi Leo Murphy, lihat Leo Murphy incer banget ke arah seorang Clay-nya. Nathannya sudah hilang dan begitu pula dengan adanya Nino yang berhasil diamankan. Double kill, apa yang terjadi? Menyiksakan Leo Murphy sendirian ini. RRQ Hoshi seperti mengalpay pemain dari Alter Ego Esport, Ranger Mas. Ditargeting tapi dipecah belah. Lihat ketika mereka udah fokus ke Bang Sin dan juga seorang Finn, di sisi line R7 masuk dan lihat Nino nggak mendeteksi keberadaan dari seorang Albert. Albert tak terdeteksi karena apa? Albert di belakang jauh. Dia cuma follow up pakai Dead Sonata karena dia sadar ketika posisinya terbuka itu akan menjadi bencana untuk dia. Dan betul sekali ketika Albert tidak terdeteksi, Albert nggak bisa menjadi targeting. Lihat udah mulai bingung naganya mengejar ke arah mana. Sedangkan dari Alter Ego mereka dipecah belah. Sally Boy tumbang. Satu lagi yang bisa kita bilang adalah Nathannya. Udah pakai flicker, udah entropi ke belakang. Winter ditungguin pakai golok sama R7. Bayangin, ditungguin sama bapak-bapak berkumis pakai golok, siapa yang nggak ngedon, Thalia? Iya, nggak salah sih sebenarnya. Iya, setuju juga sama Ranger Mas. Tapi kali ini lihat bagaimana dari Albertnya sudah mendapatkan kembali dari segi buff-nya. Mereka tadi sudah berhasil untuk mempick off dari Sally Boy-nya. Bahkan Nino-nya berhasil untuk didapatkan. Ini yang membuat perbedaan dari gold swing-nya dari RRQ Hoshi yang tadi tertinggal. Sekarang mereka meliding 2000. Tapi walaupun demikian mereka harus tetap memikirkan dari segi objektifnya. Karena Alter Ego Esport, turret mereka masih banyak banget yang berdiri kokoh. Jadi akankah dilakukan usaha untuk melakukan split push? Atau bakal rame-rame aja nih berusaha untuk langsung nabrak tim fight-nya. Seperti tadi ngincar ke arah Sally Boy-nya, ngincar ke arah Nino-nya. Dan akhirnya war-nya bisa dimenangkan oleh RRQ Hoshi, Om Wawa. Iya, ini meskipun bisa di-reset dari segi ekonomi, tapi secara objektif Alter Ego mereka unggul dengan sangat jauh sekali. Inhibitor masih berdiri untuk Alter Ego Esports dan juga kali ini dari Alter Ego. Mereka cuman akan beli waktu. Mereka akan menunggu untuk Lord yang ketiga. Tadi mereka kecolongan di Lord yang kedua. Dan pastinya kali ini mereka tidak ingin berbuat kesalahan sama sekali. Jadi harus bisa memastikan apakah hero dari RRQ sudah ada di tempat dan kemudian baru di-commit. Karena kalau sampai salah commit juga, Clay pasti dengan sangat leluasa real world manipulation akan menghentikan pergerakan Alter Ego Esports, Ranger Mas.
Yes, yes, dan kita mau tepuk tangan dulu, bahkan di YouTube kita menembus 339.000 orang yang menonton. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya itu belum digabung dengan platform lainnya, dan kita tunggu aja rekor apa lagi yang terpecah oleh MPL kali ini. Ini tepuk tangan untuk kalian semua, para kru, produksi, panitia, dan juga para profesional player yang bertanding di MPL dan itemnya. Silakan Opung Wawa. Ya, Oke, dan ini Opung dia Wawa. untuk itemnya sendiri. Kalau kita lihat memang untuk Rangernya ini udah lengkap banget. Tinggal mainin posisi setelah ini Ranger Mas. Karena selain daripada posisi Lord yang ketiga dah itu aja. Karena Arkehosi mereka lagi nggak bisa maju. Mereka selalu ditahan dan mereka harus membersihkan minion wave-nya terlebih dahulu. Oke, tapi lihat Dead Sonata telah dikeluarkan, mencoba untuk mendeteksi di arah rumput ada siapa aja, tapi ternyata terlihat hanya seorang Ahmad. Ahmad memilih untuk melakukan clear minion, ada Clay, Konsil telah dikeluarkan, informasi telah diberikan, Nino akan menjadi pilihan, memilih untuk mundur, retreat, PN dilempar ke arah belakang, lihat Bangsin akan menjadi salah satu targeting dari seorang Nino, Naga sudah keluar, ini tandanya genderang perang telah berbunyi dan Bangsin berhasil menghindari semua damage yang diberikan. Albert masih berada di arah belakang, PN mencoba untuk kabur menghindari semua jangkauan dan Warp Manipulation tertangkap 4 orang, R7 membalikan kanan dan bahkan Ahmad di belakang One Player Situation dengan seorang Ahmad. Lihat perangkap yang dibuat Arkehosi berhasil. Ini bencana. Leo Mervi harus tumbang di depan sana. Amat di pasar asal memforce silam begitu saja. Mortality tapi lihat R7 Ezreal. Wizard Trajan gak save the day untuk kali ini. Ahmad still survive. Oh my god. Nino akan menjadi pilihan. Mereka timpa di saat Lot telah muncul ke permukaan bumi. Tapi ternyata R7 pun masan. R7 hilang. 4 pemain dari tim Alter Ego masih selamat. Oh my god. War yang luar biasa ternyata. Tidak bisa dimenangkan Arkehosi. Pancingannya berhasil tapi ternyata ikannya pada kabur dari pancingannya, Thalia. Yes, ini Arkehosi tadi seperti nampaknya ingin membait pergerakan dari Alter Ego. Walaupun di awal-awal war ini nampaknya seperti berhasil. Karena ketika Warrior Manipulation yang di open scene gak berada di dalam papan catur seorang If. Tapi walaupun demikian mereka sudah kehilangan 2 membernya. Dan ini membuat Alter Ego kesempatan besar untuk langsung mengamankan dari segi Lordnya. Karena gak bakal dikontes, mereka kalah jumlah. Mereka gak bakal berani untuk nabrakin, apalagi sudah ada Nino di sana yang menjadi Black Dragon Form rank. Ini dia Lord untuk Alter Ego Esports dan sudah tidak ada lagi inhibitor turret milik Arkehosi. Otomatis Lord yang akan hadir bakal langsung masuk mengincar ke arah base dari Arkehosi. Jadi akan seperti apa pertahanan dari Arkehosi, bagaimana setup mereka, apakah mereka masih bisa menahan dari gempulan Lord yang udah ketiga ini Ranger Mas? Oke, ini akan menjadi salah satu titik dari kedua belah tim. Apakah RRQ akan membalikan keadaan atau Alter Ego yang bakal menabrak semua yang dipunya oleh Arkehosi. Base tersisa 1 base saja. Mencoba diamankan, Lordnya bergerak dengan cukup lambat tapi Sin mencoba ditaruh itu saja. Ejector ke arah belakang banyak dan nanti pocket tim menuju ke arah seorang Finn. Ward Manipulation telah dibuka. PN masih ada 1 Bayi Mortality dan bahkan Eldino menuju ke arah belakang. Damage-nya terlalu sakit. Sally point down dan Dino fokus ke arah base-nya. Gak bisa memaksakan keadaan. Lord mencoba diamankan, tapi lihat Leo Morvilla fokus dan diejector oleh PYN. PYN save the day. Alter Ego kehilangan 3 playernya. Ini bencana, Thalia. Ya, dan bahkan base-nya itu lihat benar-benar setetes darah terakhir, tapi masih bisa untuk ditahan oleh Arkehosi, di clear semuanya. Dan di menit yang ke-24 ini kehilangan 3 player bagi Alter Ego bukanlah hal yang baik, karena lihat respawn time mereka lama banget. Dan ini teman-teman dari Arkehosi sudah langsung menuju ke arah mid lane-nya. Akankah mencoba untuk langsung mendobrak ke inhibitor turret di arah mid lane-nya atau dilakukan split push? Karena dari Khalidnya R7 sudah mengambil jalur bawah, dia ingin menumbangi 1 outer turret di area bawah. Inner pelan-pelan semua objektif dari Alter Ego mencoba untuk diambil alih kembali oleh Arkehosi. Dan ini dia 3 pemain sudah sampai di arah mid lane, bersisa Pai sendirian untuk menjaga mid lane-nya. Begitu pula dengan ada Real World Manipulation yang sudah langsung dilontarkan oleh Clay agar Albert bisa langsung mendapatkan pundi-pundi ke arah turret inhibitor milik Alter Ego Esports, Ranger Mas. Oke, 1 turret diamankan, membuat keunggulan dari tim Arkehosi dan bahkan lihat ultnya. Gila, lagi-lagi ini 2 orang yang menjadi MVP di mata gua, Opung Wawa. Finn dan juga Clay, Opung Wawa.
Finn luar biasa banget tadi ejectornya ketika sedang melakukan defense tadi. Itu ejector plus adanya real world manipulation yang memaksa alter ego untuk melakukan team fight di dalam sana. Dan item udah selesai semua, jual beli akan dilakukan oleh para player ini. Tinggal siapa yang akan mengagetkan siapa. Konsil sudah dipakai sekarang dan RQ Hoshi mereka mengambil lokasi di bagian depan. Lokasi yang sekiranya tidak akan diduga oleh alter ego esports kalian. Ya, dan itu dia, Sin sudah mulai mencicil tapi flick out dilakukan hampir saja. Sin bisa menjadi santapan lezat bagi Leo Murphy dan juga Nino, tapi enggak. Dan begitu pula dengan ada Devin yang benar-benar di tengah, dia juga flick out ke arah belakang terkena Deathly Magic. Tapi berusaha untuk dibantu, Reward Manipulation-nya juga sudah di-open. Pai-nya tumbang, Nino-nya tumbang, dua pemain dari alter ego berhasil disantap. Begitu pula dengan ada Sally Boy, dia harus mundur, dia buru-buru mundur. Begitu pula dengan ada Leo Murphy juga. Albert hati-hati, Mortalnya pecah, tapi sudah ada seorang Finn juga di sana membantu pergerakannya dan bahkan Sally Boy-nya tumbang. 3 pemain alter ego ini nampaknya mereka terbawa gameplay dari RRQ Hoshi, Ranger Mas. Ini bencana! What epic coming from oh my god! RRQ Hoshi yang menerima suara diri dari depan dan menuju ke arah wipe out! RRQ Hoshi membalikkan keadaan dan GGWP good game well play untuk kedua belah tim. PY and save the day. Hashtag Caps dan Finn. Finn gado buat Tomoawa. Gila banget tadi defense terakhir yang memang sangat menentukan tadi. Dan itu membuat RRQ Hoshi membalikan keadaan. Hilang 3 inhibitor. Lord juga lagi dapetin sama alter ego. Belum memutus asa untuk RRQ Hoshi membalikan keadaan. Dan ternyata RRQ Hoshi lah yang mendapatkan game yang pertama dengan bersusah payah. Karena sejujurnya ya, alter ego mereka banyak bagus banget tadi. Di menit-menit awal, pressure masuk dari alter ego. Nino, lihat pergerakan dari Nino. Black Dragon Form langsung incer ke arah dari Clay, ke arah dari Finn juga. Atau siapapun yang bisa dicari di bagian belakang. Kalau mau ada Finn yang deket-deket boleh sekalian ya. Sampai harus di-eject. Dan bahkan Grangernya harus keluar, harus kabur sendiri untuk Albert. Tapi ternyata ini dia durabilitas, daya tahan, mentalitas dari sang raja. RRQ Hoshi ternyata masih bertahan meskipun mereka digempur habis-habisan sampai dengan tidak punya apa-apa lagi. Ternyata satu momen saja real world manipulation. Itulah dia yang tadi memaksa para pemain alter ego untuk melakukan team fight. Team fight ketika ada Lord yang ketiga berhasil didapatkan, mereka mencoba untuk naik ke sana, dibuka, digelar tikarnya oleh Clay. Dan karena udah ada di bagian tengah pas, ya udah perang aja siapa tahu menang. Dan ternyata RRQ Hoshi yang memenangkan duel tersebut karena ada 2 kali sampai 3 ejector yang dilakukan oleh Finn juga. Dari item build-nya ini udah pasti jelas jual beli yang sudah terjadi sampai dengan yang tadinya RRQ Hoshi tertinggal untuk kill point-nya disalib 33 dan juga 30 karena memang untuk fight demi fightnya ini intens banget ya. Dari awal juga kita sudah melihat ada lebih dari 10 kill di menit yang ke-7. Dan untuk RRQ Hoshi sendiri, Clay-nya tadi dengan Arcane Boots-nya sudah menyelesaikan first itemnya adalah Ice Queen 1 untuk efek slow, last itemnya adalah Blood Wings. Jadi dia juga punya Oracle, jadi akan menambah efek shield yang didapatkan ketika mengeluarkan Real World Manipulation. Brute Force ini kalau Void Crystal-nya kena ke lawannya 5 kali akan menambahkan movement speed dan juga akan menambahkan physical defense-nya. Dan ada defense glaive di sana. Dan alter ego, sayang sekali tadi kita tahu bagaimana Nino dengan Yuzhongnya dia. Ini dia gold laner yang cukup berbahaya. Gak hanya dari gold lane-nya, alter ego esports mereka kuat untuk sisi XP lane-nya. Bagaimana perkembangan dari Pai tadi mampu untuk menahan R7 dan bahkan dia bisa menekan posisi dari R7. Jadi R7 dia nggak mudah sama sekali. Kita tahu biasa R7 melakukan backup ke gold lane, jauh banget dia nyebrang ke atas ya. Tapi tadi dari RRQ Hoshi mereka terpaksa untuk melakukan defense masing-masing karena nggak bisa ditinggal sama sekali. Lawan mereka yang di depan bukanlah lawan yang biasa juga. Mungkin terutama untuk Nino sendiri dengan Yuzhong dia tadi berhasil untuk mendapatkan solo kill di level 3 atas Sid. Dan setelah itu semuanya mulai ke snowball di arah dari gold lane. Nino hampir tidak terbendung sama sekali. Untuk last item bagi Nino sendiri adalah Blade of Despair karena dia butuh item damage. Karena secara dialah yang paling bisa masuk ke garis belakang untuk memperandakan backliner milik dari RRQ Hoshi. Dengan adanya Antiquiras, War Axe dan juga Oracle Bloodlust itu udah sangat cukup sekali untuk gain life yang bisa didapatkan oleh Nino dengan Yuzhongnya.
dan juga ada Hunter Strike. Tapi yang bahas ini Petrify adalah spell yang mengerikan ketika ada di tangan dari Yujong. Satu buah Furious Dive kalau bisa dapetin 2 orang saja yang berada di dalam lingkaran, dan pas banget Petrify yang ditekan, wah itu bakal chaotic banget dikombokan dengan adanya Dragon Tail juga. Dan Ahmad dengan Natanya tadi sudah berjuang habis-habisan. Dia memberikan burst damage dengan itemnya juga sudah hampir item yang ke-6. Namun kerjasama, balik lagi, ini adalah team play dan RRQ Hoshi. Mereka dengan Finn-nya, dengan sang kaptennya, Zohead-nya bisa ngebalikin keadaan. Dan post game kita, ini dia untuk Rich Guy oleh Livin by Mandiri. Akan didapatkan oleh siapa? Karena game time-nya cukup panjang teman-teman semuanya. Dan Rich Guy, the carry, kita punya Albert di sana. Sandbag-nya ada Leo Murphy dan Forgotten One. Kita punya Finn untuk 26 assist yang diberikan oleh dia. Itu adalah jumlah yang sangat-sangat banyak sekali ya, dari total 33 kill yang didapatkan oleh RRQ Hoshi. Kedua tim ini teman-teman semuanya sangat berimbang sekali ya, dari damage tower-nya, dari total heal-nya juga, bahkan dari damage stealth-nya cukup berimbang. Tapi RRQ Hoshi terima damage yang jauh lebih besar, tipis-tipis sebenarnya. Jadi gak terlalu jauh, tinggal main positioning. Siapa yang lebih unggul dari segi kiting, dan untuk team fight-nya tadi mungkin agak sedikit pengen cepat untuk melakukan end, dan Alter Ego Esports terpanis di sana. Mereka harus kehilangan cukup banyak anggota. Tapi kekuatan dari Alter Ego Esports di game yang pertama ini udah patut diwaspadai juga. Masuk ke dalam game yang kedua nanti, RRQ Hoshi mereka sudah harus berhati-hati, terutama untuk di gold lane. Ini yang kita bahas, gold lane yang harus dijaga habis-habisan. Nino ada di sana, Nino lagi dan lagi. Pemain ini nomor 2 di leaderboard untuk MVP, menunjukkan kelas dia. Bagaimana dia bisa mengganggu scene, bukan hanya mengganggu, menekan habis-habisan ya, sampai scene-nya juga kesulitan untuk mendapatkan item di early. Dimana kalau cukup cepat Lunox bisa dapetin item, ini bakal enak. Pressure yang bisa diberikan oleh RRQ Hoshi di mid game, dan juga pastinya bisa terbawa snowball untuk late game. Tapi karena early game-nya goyang di gold lane-nya, Nino berkesempatan besar tadi untuk membawa Alter Ego Esports mendapatkan game yang pertama. Namun sayang sekali, RRQ Hoshi semangat juang mereka tidak habis sampai di sana. Dan MVP kita presented by Samsung Galaxy A series adalah Clay dengan Eve dia yang baru saja dipakai tadi. Eve di patch yang sekarang sangatlah kuat, karena terkadang untuk mendapatkan lawan Eve itu adalah Partia, dan Partia ternyata tidak dipergunakan sama sekali oleh Alter Ego. Dan untuk mendekat ke arah dari Eve harus ada totalitas, dan tadi sebenarnya udah bagus banget dengan adanya Yujong. Tapi masih bisa dimainin juga oleh RRQ Hoshi, tarik ulur, dan terkadang Granger-nya, Albert-nya itu sembunyi, nggak kelihatan. Jadi Black Dragon Form-nya kalau udah nabrak satu knockback, pastinya ngincer yang lain agar bisa memberikan efek knockback juga. Tapi nggak bisa dapetin target-target yang lain juga, sehingga hanya berputar di sana dan bisa terkena efek-efek dari Void Blast dan juga Void Crystal. Dan itu dia MVP kita, Clay sebagai mid laner. Game yang pertama, game yang sangat seru banget teman-teman semuanya. Om Bawa sudah agak penasaran untuk melihat game yang kedua seperti apa, dan mari kita tunggu bersama-sama juga. Gimana? Ranger Emas, Thalia. What the epic comeback from RRQ Hoshi, dan Om